viralnya warga dan peserta Karnaval Sound Horeg di Kota Malang. Selamat pagi Mas Muhammad Aminuddin. Selamat pagi Aryo dan Sarah. Halo. Pagi Mas. Mas, Ya, kok suaranya kedengeran jelas? Emang nggak ada sound horeg di sekitar situ? kalau jam segini tidak ada Mas Aryo. Oh, nggak ada ya? Nanti kalau siang baru ya Mas ya. Aduh, kalau siang ada begituan lebih emosi lagi, Sar. Jam 12 siang panas-panas dengar kencang-kencang kayaknya bikin geter Stres gitu. ya. Mas, tapi ini lagi rame kemarin sampai adu jotos, Mas. Ini boleh diceritain nggak sih kronologisnya seperti Ya. apa? Jadi keributan yang terjadi kemarin itu diawali dari pawai budaya. Aryo dan Sarah dan juga Dedike, pawai budaya diselenggarakan oleh warga Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Oke. Di situ peserta karnaval secara berurutan selain menampilkan konsep yang mereka bawa waktu itu juga perform di hadapan juri. Salah satu peserta karnaval itu membawa sound system yang diangkut menggunakan kendaraan truk waktu itu. Setelah perform di depan juri, panggung juri, mereka kemudian lanjut berjalan untuk mengikuti rute yang sudah ditentukan. Tidak jauh dari situ, ada seorang ibu yang bernama Rumani itu berteriak-teriak untuk meminta agar suara sound system dikecilkan atau dimatikan. Namun waktu itu tidak langsung direspon. Hingga kemudian suami dari Bu Rumani ini, Pak Muhammad Amin, keluar dari rumah dan ikut menegur peserta karnaval. Sehingga kemudian karena tidak langsung dihiraukan mungkin waktu itu, Pak Muhammad Amin mendorong salah satu peserta karnaval. Karena ada dorongan dari Pak Muhammad Amin, peserta lain tidak terima dan langsung mendatangi Pak Muhammad Amin dan sempat memukuli Pak Muhammad Amin di depan rumahnya. Begitu Aryo dan Sarah. Oke, ini kalau misalnya dilihat juga dari videonya kan memang ada pemicunya, yaitu didorong terus langsung dipukuli gitu ya Mas. Nah ini apakah betul memang kondisi di lapangan gitu ya ketika terjadi ini dipicu karena anaknya dari warga gitu yang memang sedang sakit Mas? Informasi dari pihak kepolisian sesuai dari keterangan beberapa saksi peserta karnaval dan juga korban, memang protes yang disampaikan oleh pasangan suami istri ini karena anaknya yang di dalam rumah sedang sakit. Mereka meminta sebenarnya kepada peserta karnaval untuk tidak membunyikan sound system dengan suara yang cukup keras begitu, Sarah dan Aryo. Nah, Mas, sebenarnya ketika sedang ada ibaratnya karnaval, festival kebudayaan seperti ini tuh ada aturannya nggak sih? Dalam artian, misalnya pun ada aturannya gitu, penggunaannya, let's say berapa jaraknya, dari mana sampai mana, kemudian seberapa besar bunyian yang kemudian bisa dikeluarkan. Itu tuh sebenarnya ada aturannya tersendiri atau ya bebas-bebas aja selama dari masa karnaval tersebut dilakukan? Begini Aryo, menurut Pak Lurah Mulyorejo, Pak Siswanto dan juga panitia, sebenarnya peserta sudah dihimbau agar tidak membunyikan suara sound system cukup keras. Harapannya agar warga yang dilintasi oleh peserta karnaval tidak mengalami kebisikan atau terganggu mereka dengan suara sound system. Sebenarnya sudah dihimbau seperti itu, namun yang kemarin terjadi kemungkinan setelah mereka perform di depan dewan juri itu tidak sempat untuk mengecilkan volume dari suara sound system. Begitu Arya dan Sarah. Oh, berarti memang sudah ada aturannya sebetulnya ya Mas ya, bahwa tidak boleh terlalu keras gitu. Mas, ini kan kalau misalnya dilihat sound horeg ini kan jadi sesuatu pro kontra gitu ya. Banyak juga yang protes, banyak juga yang suka-suka aja gitu. Dengan kondisi seperti ini apakah dari pemerintah setempat gitu ya, memberlakukan lagi peraturan yang barukah gitu dengan banyaknya protes yang datang dari warga, atau sebetulnya tidak ada hal serupa gitu? Ini Sarah yang masih ditunggu oleh pemerintah Kota Malang karena mereka tidak mau gegabah untuk menentukan atau membuat aturan terkait penggunaan atau kegiatan sound horeg. Karena pemerintah Kota Malang menyampaikan bahwa mereka masih menunggu aturan secara detail yang nanti dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun kemarin Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sudah menyampaikan bahwa sudah mengeluarkan fatwa haram maksudnya untuk kegiatan
sound horeg di wilayah Jawa Timur. Karena dianggap banyak membawa keburukan kepada masyarakat. Gitu, Aryo dan Asyara. Banyak membawa mudorotnya gitu ya. Iya. Tapi Ya, emang betul. kalau menurut aku pribadi sih, rasanya Mas Muhammad Aminuddin, kalau misalnya dengar suara sound horeg yang terlalu besar begitu ya, seringkali pertama buat kita yang istirahat tuh jadi keganggu. Dan yang kedua, takutnya yang tadi disampaikan, misalnya ada yang lagi sakit, nggak usah deh sakit yang parah, sakit gigi aja, denger yang kencang-kencang gitu rasanya masih terganggu gitu ya. Dan yang ketiga juga, Betul, Aryo. itu kan juga berbahaya untuk lingkungan sekitar karena let's say buat kaca ada yang pecah gitu ya. Atau barang-barang mungkin ada yang sampai berjatuhan karena saking getarannya terlalu kencang ibaratnya. Nah, apakah memang ini perlu adanya aturan-aturan kayak misalnya desibelnya ada di tingkat tertentu supaya nggak terlalu berlebihan dan tidak merugikan bagi orang banyak. Untuk dari pengusaha sound horegnya sendiri, itu ada kemudian semacam keluhan yang disampaikan setelah fatwa ini keluar nggak sih, Mas? Mereka untuk para pengusaha sound horeg, sound system, karena sound horeg ini berasal dari Malang sebenarnya Mas Aryo dan Sarah, kemudian melebar ke beberapa daerah lain, mereka cukup tidak terganggu dengan adanya fatwa haram dari Majelis Ulama karena mereka hanya sebagai penyedia jasa, bukan EO dalam kegiatan itu secara langsung. Meskipun nanti ada aturan untuk mengurangi disabel suara atau didesain sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum, mereka nantinya cukup bisa untuk mengikuti. Begitu, Sarah dan Aryo. Karena mereka hanya disewa untuk datang meramaikan sebuah kegiatan karnaval ataupun kegiatan bersih desa di daerah di wilayah Malang ini maksudnya. Jadi bisa dikatakan gitu. Ya by request aja gitu ya. Kalau misalnya requestnya bang sekencang itu ya udah kita menyediakan aja. Atau kita hanya menyediakan sound systemnya aja gitu. Betul Aryo, betul Aryo. Mas, betul begitu. Disampaikan mereka. Ya ini kalau misalnya boleh kembali lagi ke insiden serupa, ini kan sudah sampai terjadi pemukulan gitu ya. Bahkan bukan hanya menegur tapi ada korban juga dan ada pelaku. Ada tindakan yang dilakukan oleh warga misalnya dengan melapor ke pihak yang berwajibkah, dan kira-kira seperti apa sih Mas kejadian dan langkahnya setelah ini? Iya betul Arya, kemarin setelah kejadian Pak Muhammad Amin ini karena sempat mengalami luka di bagian pelipis kiri karena ada pemukulan oleh peserta karnaval waktu itu, langsung melapor ke polisi di hari Minggu. Di hari Minggu yang kemarin setelah kejadian itu. Pak Muhammad Amin awalnya sebagai korban ingin perkara ini bisa diproses secara hukum. Namun kemudian di hari kemarin pihak Kelurahan Mulyorejo serta perangkat panitia dan perwakilan masyarakat itu menggelar pertemuan antara kedua belah pihak. Pak Muhammad Amin beserta istrinya yang menjadi korban dihadirkan dalam pertemuan itu. Pertemuan dimediasi oleh Lurah Mulyorejo, pihak kepolisian dan juga Babinsa Kecamatan Sukun. Begitu Aryo dan Sarah. Berarti sejauh ini belum ada yang dijadikan tersangka, belum ada yang ditangkap gitu ya Mas ya? Nah ini Aryo, dari hasil mediasi kemarin, kedua belah pihak itu menyepakati bahwa persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan Pak Muhammad Amin sebagai korban juga meminta ganti rugi uang maksudnya yang harus diberikan kepada peserta atau panitia dari karnaval Pawai Budaya kemarin. Iya, karena ada pemukulan gitu ya, pasti ada pemeriksaan, kemudian ada pergi ke rumah sakitnya, ada pengecekan, ya sesuatu hal yang dapat diwajarkan lah. Tapi mudah-mudahan memang bisa, ya tidak semua hal seperti ini perlu untuk diwajarkan. Buat aku pribadi sih rasanya memang perlu adanya diskusi lebih lanjut begitu ya, mengenai kira-kira apakah memang sound horeg ini butuh adanya aturan tersendiri. Misalkan yang tadi desibelnya disesuaikan agar bisa ditentukan apakah akan mengganggu lingkungan sekitar atau tidak, dan sejauh mana, alias misalnya areanya sejauh mana, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Ini mudah-mudahan sih ada aturan-aturan seperti itu sih. Karena dekat rumah aku juga pernah ada nih Mas Muhammad Aminuddin. Apa yang pecah? Nggak ada yang pecah sih, tapi karena memang suaranya kencang sekali, jadi iya buat aku yang lagi beristirahat di hari Minggu tuh rasanya kayak, lah mau tidur juga susah gitu kan. Tapi aku tahu betul, karena untuk sebagian orang yang mencari hiburan, kayaknya mereka akan happy-happy aja gitu. Dapat suasana, dapat ambience yang lagunya juga musiknya kenceng, jadi mereka kebawa suasana lah. Ya cuma kan harus win-win solution bagi semua pihak ya. Mas, aku mau nanya deh, biasanya kalau sound horeg gini ya,
berapa lama sih mereka nyalain lagu? Apakah kayak selama perjalanan 2 jam nonstop lagunya di play, atau sebenarnya kayak ada lagu mati, biasanya gimana sih Mas? Yang saya pernah tahu, Sarah, Pak Son ini kan diangkut menggunakan kendaraan truk yang cukup besar begitu. Dan mereka itu bukan 1 atau 2, melainkan cukup banyak karena hampir seluruh warga yang berada di tingkat kelurahan atau desa, mereka menjadi peserta dalam sebuah kegiatan pawai budaya, bersih desa maupun karnaval. Jadi alunan musik, dentuman musik yang cukup keras itu ya terus menerus sampai mulai start sampai finish gitu. Bukan dari 1 kendaraan tetapi semuanya dari peserta yang ikut dalam karnaval atau pawai budaya. Begitu yang terjadi di wilayah Malang, Sarah dan Aryo. Kebayang sih, tapi bahkan jadinya sampai pagi. Mulai siang sampai pagi bahkan. Ya iya kalau nanti sih, di bulan wajar Agustus, ya. Wajar gitu diprotes sama warga ya kalau kayak gini ya. Oh, ya. Tapi di beberapa daerah sebenarnya sudah ada musyawarah di tingkat desa, warga semuanya diajak musyawarah bahwa ini menjadi kegiatan masyarakat atau warga desa di situ. Artinya sebenarnya sudah ada kesepakatan antara warga, panitia maupun pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan. Namun di sisi lain juga cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan karena ini menjadi kegiatan masyarakat, mereka hanya bisa menahan diri begitu, Aryo dan Sarah. Iya. Tuh, mudah-mudahan permasalahan seperti ini bisa diminimalisir, nggak ada terjadi lagi di kemudian hari, dan ada aturan yang jelas juga gitu ya. Nggak cuma ada fakta haram aja, tapi ada aturan secara hukum pemerintahnya seperti apa. Ya. Mas, terima kasih banyak untuk laporannya, Mas. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas. Ya.